Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini Selasa 14 Februari 2023, firman Tuhan akan diberitakan dan diberi tema belajar dan mendengar. Ada dua ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mazmur 7:3 ayat yang pertama dan Matius 5 ayat yang ke-8. Mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, berbicaralah kepada kami sekalian. Pakai firman-Mu ini Tuhan untuk menegur kami, untuk menasehati kami, untuk menguatkan kami, untuk meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dua ayat pembimbing kita pada pagi hari ini dari Mazmur 73 ayat 1 berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Yang kedua Matius 5 ayat 8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tilik dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan adalah perubahan itu sendiri. Artinya perubahan akan terjadi jika seorang mau berubah. Karena perubahan sifatnya hakiki dan tidak ada satu apapun di dunia ini yang tidak mengalami perubahan. Baik yang mengarah kepada hal yang benar ataupun hal yang tidak benar. Namun dalam renungan ini yang menjadi fokus kita adalah perubahan pada hal yang benar, yang diawali dengan kesetiaan, belajar firman Tuhan, dan kesediaan mendengar nasihat. Rumah yang paling besar dalam diri kita adalah bagaimana mengubah diri kita yang tidak beriman menjadi beriman, yang hidupnya tidak dalam kasih menjadi penuh kasih, yang hidupnya penuh dosa menjadi bertobat dan kudus, dan hidup yang tidak benar menjadi benar. Bapak Ibu sekalian, setiap manusia mempunyai hati nurani. Dengan hati tersebut manusia bisa merasakan berbagai emosi seperti cinta, bahagia, kesedihan, sakit hati, dan lain-lain. Hal tersebut karena pengaruh situasi dan atau
kejadian yang dialami oleh seseorang itu sendiri. Hati manusia sulit dijelaskan dalam kata-kata, dan jangankan memahami isi hati orang lain, mengerti isi hati sendiri saja terkadang jadi hal yang sangat sulit bagi kita. Karena hati dapat merasakan beragam emosi yang dapat bergantian dengan mudah. Apalagi setiap orang mempunyai tingkat kepekaan hati yang berbeda-beda. Padahal saling memahami isi hati menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebab kita dapat terhindar dari perpecahan dan sakit hati. Orang dengan sifat yang peka memiliki hati yang mudah tergerak dan piawai dalam memahami perasaan orang lain. Kepekaan diri dapat dibantu seseorang berinteraksi lebih baik dengan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan krisis iman yang sedang dihadapinya. Ia menyadari bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Fokus dan orientasi hidup yang tidak benar membuat mereka merasa bahwa kebaikan Tuhan yang sudah diterimanya belum cukup dibandingkan dengan kemujuran dan kesuksesan orang fasik. Namun pada puncak krisisnya telah dibebaskan dari kuasa dosa. Ia menemukan fokus dan orientasi yang tepat. Orang yang suci hatinya adalah mereka yang dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah. Dan kini berusaha tanpa tipu daya telah dibebaskan untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajar untuk memiliki sikap hati yang sama seperti Allah, mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Melihat Allah artinya menjadi anak-anaknya dan dipanggil di hadapannya, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sudahkah kita menyadari dan peka bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua itu untuk kebaikan? Sehingga kita bisa mengucapkan bahwa Tuhan itu baik bagi kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih atas pagi yang indah. Terima kasih atas tubuh yang sehat dan firman yang telah ditaburkan. Dan biarlah kami selalu menikmati indahnya hidup ini. Dan tolong kami Tuhan agar kami selalu memiliki hasrat dan kerinduan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan ketika Engkau memanggil kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, ajar kami untuk tidak ragu-ragu dan percaya bahwa Engkaulah yang akan selalu menyertai kami. Kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau hadir dan membimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin.
Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.